Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah dan ratibul atas yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah juara sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca sholat burdah dan ratibul atas setelah beberapa bulan kita istirahat sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan dan hal-hal yang lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau, termasuk bersama-sama beliau nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat burdah yang dimuliakan, kembali kita menyambung yang mau setelah kita beberapa bulan libur. Rasanya sudah kali ingat pelajarannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Adapun syariat artinya kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amal. Ada hukum amal, hukum perintah dan nahi, keadaan atau larangan dan lainnya. Jadi hukum amal itu ada 5 kalau salah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, hukum amal ini hukum perintah. Hukum perintahnya ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah. Ya, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Artinya yang wajib kayak apa? Misalnya perintah Allah, waqimus sholat, jadwalnya kan dirikan sholat. Berarti sholat itu wajib kita dirikan, kita kerjakan. Ada juga perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan daripada malam maka bangunlah, artinya untuk tahajud. Itu sunnahnya perintahnya, ya. Itu perintah dua, tapi sunnah artinya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk Nabi, untuk Rasul itu wajib hukumnya. Beda bagi Nabi
mandi wajib hukumnya karena untuk sholat malam tahajud itu ya. Tapi kalau bagi umatnya itu hanya sunat saja. Kamu wajib mandi pada tukang malam. Ya Pak, banyak yang ya, banyak yang laksanakan. Yang hanya itu ya Pak. Nah wajib biasanya kan banyak orang kada tepat waktu yang ada juga di habis waktunya ada kerjaan. Kadang di awal waktu banyak kan. Nah, apalagi misalnya berjamaah. Karena apabila sholat berjamaah itu kan istilahnya karena berjamaah ya kan. Sunnah Rasul itu pasti kita diterima amal ibadah kita apabila berjamaah. Tapi apabila sendirian sembahyang itu kadang takut kita diterima, ya kan? Kecuali kita khusyuk. Nah itu syaratnya apabila sama orang tuh. Sholat misalnya sendirian, kecuali khusyuk kan? Kamu misalnya Allah Akbar, Maya Bang, ya sudah. Kata pasal ya kan, kata mana kan? Tetapi kalau berjamaah ini pasti kita diterima, pasti kita diterima oleh Allah SWT karena ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW supaya terima. Nah kemudian lagi hukum itu ada nahi, artinya cegahan, larangan dan lain-lainnya. Seperti tadi adalah 5 ada haram, cegahan tadi. Ada juga makruh, cegahan. Ya, nanti beda itu artinya dilarang itu karena ada kalanya haram dan ada kalanya makruh ya. Dan lainnya maka takluk dia pada anggota. Artinya syariat ya kan takluk pada anggota. Nah, misalnya saya sholat anggota kita mengerjakan yang kelihatan ya kan. Kata ya kan berdiri berrukuk ya kan bersujud duduk antara bersujud kelihatan dan ada pun thariqah artinya jalan. Thariqahnya artinya jalan yakni jalan menyempurnakan syariat seperti taubat dan zuhud dan tawakal dan sabar dan ridha dan siddiq yang jujur dan mahabbah dan zikratul maut artinya ingat kematian dan lainnya daripada segala perangai yang terpuji, maka ia takluk pada hati dan nyata pada anggota. Itu bahasa keriaan jalan. Dan adapun hakikat artinya etikot yang sebenarnya yang wajib dipercaya. Etikot yang sebenarnya yang wajib dipercaya, yang wajib dipercayakan sama ada yang ilahiyat artinya yang berhubungan dengan Tuhan atau nabawiyat atau yang berhubungan dengan Nabi atau samiyat yang berhubungan dengan kebenaran. Itu takluk dia pada hati yakni berhubung dengan perbuatan hati. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu takluk dia pada sir hati, rahasia hati. Artinya mengenal wahdaniyat Allah taala pada akal, pada asma dan pada sifat dan pada zat dengan i'tiqad yang yakin. Sekira-kira tetap pada i'tiqadnya bahwa tiada yang berbuat sekalian kainat melainkan Allah Ta'ala dan tiada yang bernama di dalam kainat ini hanya Allah Ta'ala.
Jadi yang berbuat pun di dalam kainatnya, di dalam alam semesta ini tidak ada yang lain, hanya Allah yang berbuat. Dan itu adanya nanti tidak pada afal Allah. Wadahnya pada afal. Artinya kalau merasakan apa dari alhamdulillah, pandangan batin kita bahwa yang berbuat di alam semesta ini hanya Allah. Berarti wadahnya nanti pada apa yang sudah perbuatan. Dan tiada yang bernama di dalam kainat ini, hanya Allah Ta'ala yang mempunyai nama. Yang lain pada dari nama. Itu wadahnya pada asma. Dan tiada yang bersifat di alam semesta ini, hanya Allah Ta'ala. Berarti wadahnya pada sifatnya. Yang lain pada sifatnya. Dan tiada yang mewujud di dalam kainat ini, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada di alam semesta ini, hanya Allah yang lain pada. Itu artinya wahdanya pada zatnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam syariat. Syariatun kasafinah. Syariat itu seperti kapal kasafinah. Wa tariqatun kal bahri, dan tarikat itu seperti laut. Wa hakikatun kal lu'lu', dan hakikat itu seperti mutiara. Artinya syariat itu umpama kapal dan tarikat umpama lautan atau laut, dan hakikat itu umpama mutiara. Maka dalam hal ini seseorang tiada bisa mendapatkan mutiara hakikat itu kalau tiada atau kalau tidak menyelami lautan tariqat. Seseorang tidak bisa mendapatkan mutiara hakikat terkecuali menyelami lautan tariqat. Artinya kita hendak dapat hakikat itu kan mutiara. Lalu kita jalankan syariat. Syariat itu kayak kapal. Tariqat itu kayak lautannya. Jadi apabila syariat itu digawi, dikerjakan, berarti kita berjalankannya. Berarti misi dukung itu dijalankan, jangan misi kapal dipakai. Namun misian kapal kan dipakai, kamu sampai nanti tidak dipakai. Kan kita ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pakai syariat, pakai dukung, ya kan? Ya kan? Karena ini lautan, ya kan? Amun tidak ada pakai syariat, anak sampai ke penghujung aja, mungkin sampai ke kalau yang ada syariat, dari bahannya anak dapat mutiara hakikat tadi, kadang memakai syariat sama dengan kadang apa? Menyelam di lautan tadi kada pakai kapal, kada pakai dukung, kayak apa? Mungkin kan dapat, mungkin ada dapat syariat dari hakikat tadi. Lama sih kita menjalan, kan sudah lama sudah sampai, ini sudah lama sih mati. Artinya kada berangkat kurang syarat, kurang dapat pakai mutiara jadi harus pakai kapal. Kita melaut di jalanan kapal tadi dipakai syariat tadi, orang berjalan dengan. Nah, kita dapat hakikat yang mutiaranya. Nah, itu terjadi pemakan kapal. Kalau tidak menyelam di lautan, mana bisa dapat mutiara hakikat tadi. Menurut sebagaimana mestinya, ya kan, menurut aturan kita, dan tiada akan selamat melayari lautan tariqat itu kalau tiada berkapal syariat. Jadi tidak akan selamat melayari lautan tariqat kalau tidak berkapal syariat yang cukup dengan segala barang yang diperlukan. Itu pun cukup jualan alat sudah yang di dalam kapal tadi. Kalau kapalnya ada, maka ada samudra misalnya, peralatan tidak ada apa-apa. Apa keperluannya? Seperti takwa
takwa Allah, takwa kepada Allah, dan iman, dan menyerahkan diri tawakal kepada Allah. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim berkata, memberi wasiat bagi anaknya. Tahu Luqmanul Hakim? Tahu ada? Tahu kan? Ini Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul ya, tetapi orang soleh. Cuma ada di dalam Al-Quran diceritakan ya Luqmanul Hakim. Berkata memberi wasiat bagi anaknya, ya bunayya, inna dunya bahrun amin, wa qad ghariqa biha nasun katsir, faj'al sakinataka biha taqwallah, wa ashwa lima ashwa taqwa Allah la'allaka tanju. Artinya, wahai anakku, ya Luqmanul Hakim, sesungguhnya dunia ini laut yang amat dalam dan luas. Tidak sedikit manusia yang berbahaya karenanya. Maka dari karena itulah hendaknya jadikan kapal engkau padanya takwa kepada Allah. Artinya jangan ada kapal takwa kepada Allah itu sebagai kapal syariat ya. Dan muatilah kapal engkau itu dengan iman, dan layakkanlah kapal engkau dengan tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah. Niscaya engkau selamat. Niscaya engkau selamat. Itu wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ada sini ada tulisnya mana sini. Isi kata hikmah Luqmanul Hakim ini sangat sungguh amat luas sekali. Yang hal ini dapatlah kita simpulkan bahwa untuk menggali mutiara hakikat yang tersimpan di lautan dunia ini dan mendapatkannya tidaklah mungkin tercapai kalau tiada dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Yakni takwa ini tadi definisinya melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh keimanan dan keyakinan semata-mata karena Allah Ta'ala, dan tidak ada tujuan lainnya hanyalah karena mengabdi kepada Allah Ta'ala, menghampirkan diri kepadanya. Karena itulah dikatakan oleh salah seorang ulama, harakatul ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatul jismi dalilul hayat. Artinya gerak-gerik taat ibadah itu bukti yang amat nyata bahwa orang itu kenal akan Allah Ta'ala. Gerak-gerik taat itu bukti yang amat nyata bahwa orang itu kenal atau makrifat kepada Allah Ta'ala. Jangan sebagaimana gerak-gerik tubuh jasmani itu menunjukkan hidup. Ya kan, jasmani kita tidak bergerak, pasti karena hidup ya kan. Yang karena hidup bergerak apa? Yang karena hidup bergerak adalah kayak itu juga gerak-gerik torat manusia itu ciri bahwa ini itu makrifat kepada Allah. Jadi orang itu apabila makrifat artinya kenal dengan Allah, makin kuat ibadahnya, makin makrifat makin kuat, kuat maksudnya. Kadang makin makrifat makin mundur ibadahnya lagi. Kalau misalnya sudah makrifat kita ada sebagainya, itu karena apa saya? Ada bahasa dia uang. Sudah makrifat yang harus salah itu kulit saja. Sudah kulit ya. Isinya dari mana durian di tangan dalam isinya apa? Jangan kulit dulu, jangan tanya bangsa durian tangan dalam terdapat isinya aja. Kenapa makan? Tapi dulu kulit, jangan kulit jangan menyanyi. Jadi antara
gerak-gerik toat ibadah itu bukti yang amat nyata di sini bahwa orang itu karena apa makrifat kepada Allah. Sebagaimana gerak-gerik tubuh jasmani itu dalam bergerak artinya itu menunjukkan orang itu masih hidup. Karena yang zahir itu cermin yang batin, yang zahir yang akul batin. Karena yang zahir itu cermin batin. Yang zahir kan gerak-gerik kita tahu artinya mencerminkan di dalam, artinya mencerminkan kita tuh kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kadang-kadang kalau kita tahu dengan jawab bahwa orang makin tenang makin rajin ibadah itu ya. Jadi sampai sini dulu dapat disampaikan. Mudah-mudahan semoga ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu dosa kita, dosa orang kita, kalau kita yang beragama muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dalam kita mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.